Bab 221. 1, 2, 3. Ning. Setelah Panting dan teman-temannya pergi, tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Ning Fan. Sekarang, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa orang di balik Tianling Pharmaceutical adalah Ning Fan. Sebagai pemilik pil permajaan dan air Spirit Key, dua produk yang sangat populer, ia telah menjadi tokoh terpanas dan paling berpengaruh di komunitas bisnis River City. Tidakkah kau lihat bagaimana Shen Weimin pun memperlihatkan rasa hormat seperti itu kepada Ning Fan, bahkan sampai pada titik kagum. Dan hak agensi regional Spirit Key Water benar-benar membuat semua orang yang hadir dengan tulus mengagumi Ning Fan, bahkan sampai pada titik kesetiaan yang abadi. Perasaan ini adalah sesuatu yang pernah dialami Baldi Qiang dan Li Wanshan. Sekarang, semua orang di komunitas bisnis River City merasakannya. Setiap orang. Pada saat ini, Shen Weimin berkata dengan lantang, "Berkat kontribusi luar biasa Tuan Ning bagi komunitas bisnis River City, dengan ini saya mengusulkan agar Kamar Dagang River City yang telah direstrukturisasi mengundang Tuan Ning untuk menjabat sebagai Ketua Kehormatan Abadi." Bagus. Wali Kota Shen berbicara dengan baik. Kami mendukung Tuan Ning menjabat sebagai Ketua Kehormatan Abadi. Tuan Ning harus mengambil peran sebagai Ketua Kehormatan tetap, jika tidak, kontribusinya terhadap komunitas bisnis River City kita tidak akan terukur. Masa pun menyetujuinya dengan lantang. Tuan Ning, inilah harapan bersama komunitas bisnis River City. Kami harap Anda tidak menolak. Shen Weimin menatap Ning Fan dengan penuh harap. Baiklah, Ning Fan berpikir sejenak dan mengangguk. Hebat. Luar biasa. Tuan Ning, kesediaan Anda untuk menjabat sebagai Ketua Kehormatan Abadi Kamar Dagang River City memberi harapan bagi perekonomian kota kami. Jika diberi waktu, kita bahkan mungkin bisa melampaui ibu kota provinsi. Shen Weimin berkata dengan penuh semangat, Tuan Ning, untuk mengenang momen ini, saya sarankan kita semua berfoto bersama. Tenang saja, foto ini akan disimpan sebagai harta pribadi kita dan sama sekali tidak akan bocor. Setelah Shen Weimin selesai berbicara, semua orang berkumpul, menunjukkan keinginan mereka untuk berfoto dengan Ning Fan. Ning Fan ingin menolak, dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari ini adalah alat yang diperlukan untuk memperluas pengaruhnya. Orang-orang yang sekarang berada di Kamar Dagang Kota Sungai mungkin suatu hari nanti berguna baginya, yang perlu ia lakukan adalah menggunakan Li Wanshan sebagai agennya dan hak-hak agen regional Spirit Key Water sebagai pengaruh untuk mengubah orang-orang ini menjadi kekuatannya sendiri. Jika hanya dirinya sendiri, mungkin dia tidak membutuhkan semua itu. Tetapi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, itu adalah cerita yang lain. Terlebih lagi, seleksi daftar King Yun akan berlangsung dalam 3 hari, untuk masuk 10 besar daftar King Yun, bahkan 3 besar, juga memerlukan koneksi ini. Baiklah, Ning Fan mengangguk sedikit. Tak lama kemudian, semua orang memposisikan diri di sekitar Ning Fan di tengah, berdiri dalam beberapa baris. Di sebelah kiri Ning Fan adalah Lin Xiaoling, dan di sebelah kanannya adalah Shen Weimin, diikuti di kedua sisi oleh Li Wanshan, Baldi Qiang, Su Yan, dan anggota Kamar Dagang lainnya. Fotografer itu berdiri di depan semua orang, menyiapkan kamera profesional. Ayo semuanya, tersenyum, teriak sang fotografer dengan suara keras demi efek foto. Saya mengusulkan, ketika saya menghitung 1, 2, 3, kita semua meneriakkan, Ning, dari nama Tuan Ning bersama-sama, bagaimana? Shen Weimin tiba-tiba mendapat ilham. Saran ini segera mendapat dukungan semua orang. Semua orang berteriak serempak. Klik. Lampu kilat menyala, menangkap foto kelompok unik dari komunitas bisnis River City. Pada saat itu, tidak seorang pun yang hadir dapat membayangkan betapa berharganya foto eksklusif bersama Ning Fan ini di masa mendatang. Beberapa orang bahkan menawarkan lebih dari 100 juta untuk membelinya, tetapi tidak ada pemilik yang bersedia menjual. Nilai luar biasa dari foto grup ini tentu saja datang dari Ning Fan, yang berada di pusatnya. Yurong, Ning Fan terlalu terkenal, dengan dia yang menggemparkan Kamar Dagang Kota Sungai secara terbuka, semua orang akan tahu bahwa dialah orang di balik air Kiroh. Di hotel, Su Qingcheng, setelah menerima berita tersebut, segera memulai panggilan video dengan Su Yurong, berbicara dengan nada marah. Tapi orang di balik air Kiroh memang dia, apa yang salah dengan itu, tanya Su Yurong. Pada saat itu, dia mengikuti instruksi berulang-ulang dari Ning Fan, mengencerkan air Kiroh sebelum menuangkannya ke dalam bak mandi dan berendam dengan bahagia di dalamnya. Tentu saja, ini buruk. Dengan begitu terkenalnya, apa dia tidak mengerti prinsip, kekayaan tidak boleh dipamerkan? Apa dia tahu, orang yang tidak bersalah akan mengundang masalah jika memiliki permata? Apa dia sadar betapa jahatnya sisi gelap dunia ini, berapa banyak serigala ganas yang mengintai di balik bayang-bayang menunggunya?
Jika dia terus terkenal seperti ini, dia pasti akan menjadi santapan di mulut serigala-serigala jahat itu, kata Su Qingcheng kesal. Su Yurong tiba-tiba menjadi cerah, duduk dengan cipratan air dari bak mandi seolah-olah melihat Su Qingcheng untuk pertama kalinya, dan menatapnya dengan saksama. Apa yang kamu lihat? Meski Su Yurong benar-benar telanjang, Su Qingcheng merasa agak gelisah di bawah tatapannya. Qingcheng, aku baru sadar, apa kau mengkhawatirkannya? Tanya Su Yurong dengan mata berbinar. Aku khawatir tentang Ning Fan. Lelucon apa? Bahkan jika dia diburu malam ini, aku tidak akan khawatir sedikit pun. Wajah Su Qingcheng memerah, dan dia segera menyangkalnya. Oh, Qingcheng, lihat wajahmu memerah. Aku merasa kau tidak tulus, kata-katamu tidak sesuai dengan hatimu. Kau pasti mengkhawatirkan Ning Fan, kan? Jujur saja, apa ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua beberapa hari ini? Apa saat kau mabuk esensi spiritual? Mata indah Su Yurong berbinar-binar, ekspresinya gembira, seakan-akan telah menangkap basah seseorang, katanya. Bab 222 Aku di sini untuk memutuskan pertunangan. Apa yang mungkin terjadi? Hanya saja, waktu aku mabuk spiritual essence, aku kebetulan kena serangan. Lalu dia mengobati penyakitku. Tapi kali ini, tidak seperti terakhir kali di Pulau Lake Heart, aku sadar sepanjang waktu, aku yakin, dia tidak memanfaatkanku. Su Qingcheng berkata dengan wajah tersipu. Sudah ku bilang sejak lama, Ning Fan bukan orang seperti itu. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah lama ingin bertanya, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ketidakseimbangan estrogenmu sebelumnya? Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, mungkin Ning Fan bisa menyembuhkanmu sejak lama, tambah Su Yurong. Dulu aku. Su Qingcheng tersenyum pahit. Karena ia telah menderita penyakit ini sejak masa kanak-kanak, beberapa dekade telah berlalu, dan seiring berjalannya waktu, ia tidak selalu dapat membedakan apakah keinginannya untuk menekan penyakit tersebut yang membuatnya bersikap negatif terhadap laki-laki, atau apakah kebenciannya terhadap laki-laki yang membuatnya keliru berpikir bahwa ia menderita penyakit ini. Jangan bahas masa lalu, apapun yang terjadi, Qingcheng, kamu baik-baik saja sekarang. Aku ingin sekali segera bertemu denganmu. Bagaimana kalau aku menyelinap ke River City malam ini untuk bertemu denganmu? Tanya Su Yurong tiba-tiba. Kau datang ke River City untuk menemuiku. Hentikan, aku yakin kau hanya ingin bertemu Ning Fan, kan? Su Qingcheng dengan kejam membeberkannya. Hehe, keduanya, kalian berdua adalah orang-orang tersayangku, Su Yurong terkikik. Kau sedang membandingkanku dengannya sekarang. Kalau begitu, aku ingin bertanya, jika aku dan Ning Fan jatuh ke air bersamaan, siapa yang akan kau selamatkan? Tanya Su Qingcheng dengan nada bercanda. Aku tidak akan menyelamatkan kalian berdua. Ning Fan sangat cakap, bagaimana mungkin dia tenggelam? Aku akan membuat Ning Fan datang menyelamatkanmu, seru Su Yurong tanpa berpikir. Kedua wanita itu tertawa dan bercanda lewat telepon, momen langka penuh kegembiraan tanpa beban. Baiklah, kalau serius, apa kau tidak khawatir dengan Ning Fan yang begitu terkenal sekarang? Kata Su Qingcheng dengan nada khawatir. Saya tidak khawatir. Su Yurong menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dua kali, lalu berkata, Ning Fan adalah pria yang kuinginkan, aku percaya padanya. Sebelumnya aku mengkhawatirkannya karena tidak ada cukup waktu baginya untuk berkembang, tetapi sekarang, aku tidak khawatir lagi, karena aku merasa Ning Fan sudah dewasa. Benarkah? Apa dia sudah benar-benar dewasa sekarang? Tanya Su Qingcheng. Untuk naik dengan cepat dari orang biasa yang tadi kenal menjadi raja bawah tanah River City, hingga presiden kehormatan tetap kamar dagang River City hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Bisa dibilang, sekarang, dia sudah berada di puncak River City. Adakah orang sebelum dia yang pernah mencapai ini? Ujar Su Yurong. Belum lagi, dia ahli dalam seni bela diri, pengobatan, feng shui, dan bahkan masakannya sangat menakjubkan. Jadi, apa yang harus saya khawatirkan? Lagi pula, seleksi peringkat Qiyun akan segera dimulai. Kalau dia ingin masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar peringkat Qiyun, dia tidak boleh berdiam diri saja. Tentu saja, Qingcheng, kamu berasal dari ibu kota. Kamu punya visi yang lebih luas. Kamu sudah bertemu banyak orang hebat. Tapi, kamu tidak bisa menyangkal bahwa dengan tingkat pertumbuhan Ning Fan saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai, atau bahkan melampaui, para jenius yang kamu temui di ibu kota. Kata-kata Su Yurong membuat Su Qingcheng terdiam. Ingin membantah, ia mendapati semua yang dikatakan Su Yurong masuk akal, dan untuk sesaat, Su Qingcheng merenung. Hanya dalam sekejap mata, ketika Su Qingcheng tersadar, ia mendapati Su Yurong telah berpakaian dan keluar dari kamar mandi sambil memegang kunci mobil, siap untuk pergi. Qingcheng, aku mau menyetir,
harus menutup telepon, kata Su Yurong. Hah? Yurong, sudah larut malam, mau kemana? Tanya Su Qingcheng bingung. Bukankah aku baru saja bilang aku datang ke River City untuk menemui kalian? Apa kalian lupa? Su Yurong mengedipkan mata indahnya, menutup panggilan video, masuk ke dalam Maserati merah, dan keluar dari garasi dengan tenang, melaju kencang menuju River City di tengah malam. Di River City, setelah pertemuan kamar dagang, Ning Fan mengatur agar Su Yan dan Li Wanshan bersosialisasi dengan anggota kamar dagang. Dia sendiri membawa Lin Xiaoling dan Baldi Qiang ke gedung perusahaan farmasi Tianling. Karena dia akan pergi ke kota provinsi, Ning Fan perlu meninggalkan pil dan jimat peremajaan yang cukup. Ning Fan telah lama mewariskan formula pil peremajaan kepada Lin Xiaoling, tetapi dia belum belajar cara memurnikannya, jadi Ning Fan harus memurnikan lebih banyak lagi untuk persediaan. Mengenai jimat, sebagian kecil diberikan kepada Baldi Qiang untuk membela diri, sebagian besar untuk memelihara arai pengumpulan roh, yang semuanya diserahkan kepada Lin Xiaoling. Ning Fan menggunakan jimat di gedung perusahaan farmasi Tianling untuk menyiapkan rangkaian pengumpulan roh yang terus-menerus menghasilkan cairan spiritual, menciptakan air ki roh. Akan tetapi, untuk menjaga spirit gathering arai tetap terjaga, konsumsi amulet sangat mencengangkan, puluhan amulet perlu digunakan setiap hari. Ning Fan menyempurnakan jimat di perusahaan hingga larut malam sebelum kembali. Ketika dia kembali ke villa, seorang wanita sudah menunggu di pintu masuk. Wanita itu sangat cantik, tinggi, dengan bentuk tubuh yang luar biasa, dan kakinya yang memakai sepatu bot panjang tampak sangat memanjang. Dia mengenakan pakaian militer, memancarkan aura bersemangat dan gagah berani di sekujur tubuhnya. Melihat Ning Fan kembali, wanita berpakaian militer itu mengangkat dagunya sedikit dan mengamati Ning Fan dengan tatapan evaluatif, lalu berkata, "Kamu pasti Ning Fan. Aku di sini untuk memutuskan pertunangan kita." Bab 223 Namaku Mu Wanxing. Ning Fan terkejut. Nama saya Mu Wanxing. 20 tahun yang lalu, para tetua kami membuat perjanjian pernikahan di antara kami dengan niat baik, tetapi sekarang, perjanjian itu sudah ketinggalan zaman. Jadi, saya di sini untuk membatalkan pertunangan ini, kata wanita berpakaian militer itu lagi. Gambaran setumpuk kontrak pernikahan terlintas di benak Ning Fan, dan dia segera ingat bahwa salah satu di antaranya memang bertuliskan nama Mu Wanxing. Ning Fan, aku tahu kau mungkin tidak ingin membatalkan pertunangan kita, tapi yang ingin kukatakan adalah kau hanyalah orang biasa sekarang, sementara aku kapten tim tempur khusus Phoenix. Jarak di antara kita terlalu jauh. Kalian mungkin tidak mengerti apa arti tim tempur khusus Phoenix. Mereka salah satu dari 8 tim tempur khusus terbaik di negeri Xia, jagoannya para jagoan, elitnya para elit. Pangkat saya di epaulet kolonel senior. Hanya selangkah lagi dari pangkat jenderal. Kau mengerti sekarang? Mustahil bagiku menikahi orang biasa. Jadi, pernikahan ini, mau tidak mau kau harus membatalkannya, kau harus membatalkannya. Mu Wanxing melihat diamnya Ning Fan, mengira dia tidak ingin membatalkan pernikahan, dan langsung menjadi lebih agresif. Detik berikutnya, Ning Fan akhirnya tersadar, tersenyum, dan berkata, "Nonamu, waktu yang tepat sekali. Bahkan, jika Anda tidak datang menemui saya sendiri yang berniat mencari Anda." "Kamu, apa maksudmu?" tanya Mu Wanxing bingung. "Bukankah kau di sini untuk membatalkan pertunangan? Sebenarnya, aku juga ingin menemuimu untuk melakukan hal yang sama. Hanya saja akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Sekarang kau di sini, semuanya berjalan lancar. Mohon tunggu sebentar, aku akan segera mengambilkan surat nikah untukmu." Setelah mengatakan itu, Ning Fan tidak menunggu Mu Wanxing menjawab. Ia masuk ke dalam rumah tanpa mengundangnya masuk, meninggalkannya berdiri di depan pintu. 2 menit kemudian, Ning Fan muncul dengan sebuah kontrak pernikahan di tangannya dan menyerahkannya kepada Mu Wanxing, sambil berkata, "Ini dia. Seharusnya ini yang kamu inginkan, kan?" Mu Wanxing memeriksanya. Kontrak pernikahan itu bergaya kuno, bahan-bahannya sangat indah, dan jelas telah teruji selama beberapa dekade, dengan nama Mu Wanxing dan Ning Fan tertulis di bagian tanda tangan. Jelas saja, itu adalah kontrak pernikahan sungguhan. Tetapi, sambil memegang kontrak pernikahan, tatapan Mu Wanxing ke arah Ning Fan dipenuhi dengan kebingungan. Siapakah dia, Mu Wanxing? Kapten salah satu dari 8 tim tempur khusus elit terbaik negeri Xia, tim tempur khusus Phoenix. Dengan 4 bintang di pundaknya, dia dipuji sebagai dewi perang di militer. Penampilan, bentuk tubuh, dan perilakunya sama sekali tidak kalah dengan wanita lain. Ia bahkan dikenal secara pribadi sebagai bunga zona perang timur. Hanya para pelamar dari zona perang timur saja dapat membentuk perusahaan yang lebih kuat. Berbulan-bulan sebelum datang mencari Ning Fan, ia sudah memeriksanya melalui sistem intelijen militer.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga Ning telah lama terpuruk, dan tunangannya, Ning Fan, kini hanyalah rakyat jelata di lapisan paling bawah masyarakat, bahkan diselingkuhi oleh pacarnya. Ia mengira, kedatangannya menemui tunangannya yang melarat itu untuk membatalkan pernikahan, pasti akan mendapat penolakan darinya, atau justru memanfaatkan keadaan itu untuk mengajukan berbagai tuntutan. Dia bahkan sudah bersiap menawarkan sejumlah kompensasi padanya. Namun kini, ia justru datang untuk membatalkan pernikahan, dan Ning Fan tampak tidak ragu untuk mengakhiri pernikahan tersebut, juga tidak mengajukan syarat apapun. Sebaliknya, ia tampak agak santai, bahagia, bersemangat. Lelucon macam apa ini? Apakah dia ditolak? Wajah Mo Wanxing langsung berubah sedingin es. Dia, kapten tim tempur khusus Phoenix yang termasyur, bunga zona perang timur, ditolak. Ning Fan begitu ingin membatalkan pertunangan mereka, mungkinkah karena pacarnya yang berselingkuh? Di matanya, dia bahkan tidak sebanding dengan pacar yang telah menidurinya. Mata Mo Wanxing berkedut tak terkendali, dan dia tiba-tiba dibanjiri perasaan jengkel. Ngomong-ngomong, Nonamu, sekarang setelah aku mengembalikan kontrak pernikahan kepadamu, tolong kembalikan juga tanda pertunangan yang sesuai kepadaku. Ning Fan berkata di tengah kebingungan dan kemarahan Mo Wanxing. Dia sekarang mengerti dengan jelas bahwa setiap kontrak pernikahan yang ditinggalkan ibunya itu berhubungan dengan tunangannya, dan setiap tunangannya mempunyai token yang cocok. Kontrak pernikahan dan token yang serasi bersama-sama membentuk perjanjian pernikahan yang lengkap. Cincin giok yang dikembalikan Su Qingcheng kepadanya saat dia datang untuk membatalkan pertunangan mereka adalah tanda yang sesuai dengan kontrak pernikahan itu. Sekarang setelah dia mengembalikan kontrak pernikahan Mo Wanxing, sudah saatnya untuk mengambil kembali token yang bersangkutan. Mo Wanxing mengerutkan kening sejenak, lalu berkata dengan tenang, ketika kita benar-benar membatalkan pertunangan kita, aku secara alami akan mengembalikan token itu kepadamu. Benar-benar membatalkan pertunangan kita. Nonamu, apa maksudmu? Kita benar-benar bisa mengakhiri pertunangan kita sekarang juga, kata Ning Fan, bingung. Mo Wanxing mendengus dingin dan berkata, kontrak pernikahan kita dibuat oleh para tetua kita masing-masing. Aku, Mo Wanxing, bukanlah orang yang mengingkari janji. Karena itu, aku tidak akan membatalkan pertunangan denganmu dulu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa memanfaatkan kesempatan ini, aku mungkin tidak akan membatalkan pertunanganmu. Tapi kalau kamu gagal memanfaatkan kesempatan ini, bukan aku yang akan mengingkari janji para tetua kita. Melainkan karena kamu memang tidak cocok untukku. Kesempatannya adalah daftar King Yun 3 hari dari sekarang. Jika kau bisa mengamankan posisi teratas di daftar King Yun 3 hari dari sekarang, maka aku tidak akan membatalkan pertunangan denganmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Sampai saat itu tiba, aku akan menyimpan kontrak pernikahan ini bersamamu, kata Mo Wanxing sambil mengembalikan kontrak pernikahan itu ke tangan Ning Fan, memakai sepatu botnya, dan berjalan pergi. Bab 224. Kesalahpahaman Mo Wanxing. Di pintu masuk villa, Ning Fan memegang dokumen pernikahan di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak mengerti mengapa sikap Mo Wanxing berubah begitu cepat. Baru 2 menit yang lalu, dia tampak ingin sekali memutuskan pertunangan mereka. Jadi mengapa dia tiba-tiba mengucapkan teka-teki tentang tidak punya kesempatan untuk memutuskan pertunangan setelah 2 menit berikutnya? Sejujurnya, Mo Wanxing memiliki paras yang memukau, bentuk tubuh yang hebat, dan perilaku yang mengesankan. Terlebih lagi, seragam militernya menambah pesona heroik pada penampilannya, memberinya daya tarik yang mematikan dan hasrat untuk menaklukkan yang melampaui wanita biasa. Namun bagaimana mungkin Ning Fan tertarik pada Mo Wanxing jika hatinya hanya milik Su Yurong? Tepat saat Ning Fan hendak menyusul dan bertanya kepadanya tentang hal itu, dengan harapan dapat membatalkan pernikahan itu saat itu juga, Mo Wanxing telah mencapai sebuah kendaraan off-road berkamuflase yang diparkir di pinggir jalan dan hendak pergi. Pada saat itu, sebuah mobil Maserati merah melaju kencang. Begitu mobil itu berhenti, Su Qingcheng melompat keluar dari kursi penumpang. Dari kejauhan, ia menunjuk Ning Fan dengan marah dan berteriak, Ning Fan, Yurong hanya punya kamu di hatinya, tapi kamu malah selingkuh dan membawa pulang wanita lain. Kamu benar-benar tak tahu malu. Setelah berbicara, Su Qingcheng menoleh ke arah Mo Wanxing dan berkata dengan dingin, Nona, tahukah Anda bahwa pria yang sedang Anda libatkan adalah pacar sahabat saya? Oh. Mo Wanxing, yang hendak masuk ke dalam mobil, mengangkat alis halusnya dan menoleh. Nona Su, omong kosong apa yang kau bicarakan? Biar ku jelaskan, ini. Ning Fan bergegas maju, mencoba menjelaskan. Namun detik berikutnya, pintu sisi pengemudi mobil Maserati merah itu terbuka dan Su Yurong, mengenakan gaun merah, melangkah keluar. Su. Nona Su, apa yang membawamu ke sini? Ning Fan terkejut sekaligus gembira, wajahnya berseri-seri karena gembira.
Tiba-tiba aku merindukanmu dan memutuskan untuk mengunjungimu, kata Su Yurong sambil tersenyum tipis, menghampiri Ning Fan dan mengulurkan tangan lembutnya untuk merapikan kerah bajunya, lalu bertanya, ada apa? Apa kau tidak senang bertemu denganku? Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan betapa ramahnya kalian, kata Ning Fan penuh semangat. Di samping kendaraan off-road yang disamarkan, Mo Wanxing melihat perubahan ekspresi Ning Fan. Ekspresinya benar-benar berbeda dari saat ia bersamanya, membuatnya mencibir, jadi, ini pacarmu. Mo Wanxing sekarang mengerti bahwa keinginan Ning Fan untuk memutuskan pernikahan mereka pasti karena pacarnya. Wanita ini benar-benar punya banyak keterampilan, dia tidak hanya mengkhianati Ning Fan, tetapi dia juga telah menyihirnya sampai sejauh ini. Mo Wanxing menggelengkan kepalanya dalam hati. Ning Fan benar-benar meremehkannya karena wanita yang bermoral buruk seperti itu, sungguh picik. Sepertinya Ning Fan masih belum tahu kalau pacarnya telah berselingkuh, kan? Haruskah aku memberitahunya? Mo Wanxing ragu sejenak tetapi akhirnya memutuskan untuk menunggu. Mengapa dia harus peduli padahal dia baru saja menghinanya? Dia akan menunggu sampai 3 hari kemudian, setelah evaluasi daftar King Yun, saat dia benar-benar memutuskan pertunangannya dengan Ning Fan, lalu dia akan memberitahunya. Dengan pemikiran itu, Mo Wanxing tak ragu lagi. Ia melompat ke dalam jeep berkamuflase, menginjak pedal gas, dan melesat pergi. Faktanya, Mo Wanxing telah memeriksa informasi Ning Fan beberapa bulan yang lalu. Jadi, dia tidak menyadari bahwa dalam sebulan terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan Ning Fan. Pacar Ning Fan sudah lama adalah Su Yurong, bukan Panting yang bermoral buruk. Tentu saja, Mo Wanxing tidak dapat disalahkan, lagi pula, siapa yang dapat meramalkan bahwa seseorang dapat mengalami perubahan besar seperti itu dalam waktu kurang dari sebulan. Ning Fan, katakan sejujurnya, siapa wanita itu? Apa dia baru saja kau kencani? Dia kaburnya cepat banget, iya. Su Qingcheng memandang jeep berkamuflase yang pergi dengan marah. Kalau saja mobil jeep itu tidak ada plat nomornya, dia pasti sudah memeriksa identitas wanita itu. Nona Su, namanya Mo Wanxing, dan dia jelas bukan orang yang pernah dekat denganku, jawab Ning Fan sambil tersenyum kecut. Bukan seseorang yang pernah kau kencani. Jadi apa yang kau katakan, dia wanita yang datang mengetuk pintumu. Tipe yang tak perlu dikejar. Sepertinya kau sudah benar-benar sukses sekarang, iya. Punya identitas dan status di River City. Sampai-sampai para wanita berlomba-lomba mendekatimu. Jangan lupa, kalau bukan karena Yurong, apa kau akan berada di posisimu sekarang? Yurong baru pergi beberapa hari dan kau sudah mengkhianatinya. Apa hati nuranimu tidak sakit? Su Qingcheng sangat marah, dadanya sesak karena emosi. Qingcheng, jangan bilang begitu. Aku percaya pada Ning Fan, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku, kata Su Yurong sambil menggelengkan kepala dan mencegah Su Qingcheng melanjutkan. Ning Fan menatap Su Yurong dengan penuh rasa terima kasih dan menjelaskan, Nona Su, Mo Wanxing ini datang ke sini untuk membahas pemutusan pernikahan kita. Ning Fan menceritakan keseluruhan ceritanya, dan setelah selesai, menunjukkan kepada mereka dokumen pernikahan yang dipegangnya. Melihat nama Mo Wanxing pada dokumen pernikahan, Su Qingcheng akhirnya mempercayai Ning Fan. Ekspresi wajah Su Qingcheng menjadi agak tidak wajar. Lagi pula, sebulan yang lalu, dia telah menggunakan metode yang hampir sama untuk meminta putus dari Ning Fan. Yang lebih penting adalah bahwa dokumen pernikahan antara Ning Fan dan Su Yurong masih berada dalam kepemilikan Su Qingcheng sampai sekarang. Dan dia belum memberitahu mereka berdua tentang pertunangan mereka. Ning Fan, kamu sudah punya banyak sekali janji dengan wanita, kenapa kita tidak punya satu juga? Kalau kita punya surat nikah seperti ini, pasti bagus, kan? Kita tinggal tunjukkan saja ke ayahku, dan dia pasti tidak akan bisa menolak, kan? Dia pasti tidak akan berani menuntut lagi, kan? Su Yurong memandang dokumen pernikahan itu dengan nada sedih dan iri. Bab 225. Bab 225 Metode Pemilihan Daftar King Yun. Kata-kata Su Qingcheng tiba-tiba membuat hatinya panik. Merasa bersalah, ia segera mengganti topik, Ning Fan, Mo Wanxing itu pasti sedang mempermainkanmu, ya? Kau pasti menikmatinya, kan? Ning Fan menggelengkan kepalanya, Nonamu hanya ingin mencari alasan untuk membatalkan pertunangan kita. Dia bilang dia tidak akan membatalkan pertunangan kecuali aku mengamankan posisi teratas di daftar King Yun, jadi aku tidak akan mengklaim posisi pertama. Ayahku hanya ingin kau masuk 3 besar daftar King Yun, tapi nonamu ini menuntut tempat pertama. Sepertinya tuntutannya bahkan lebih tinggi daripada ayahku. Meskipun selalu murah hati, Su Yurong merasakan sedikit kecemburuan pada saat ini. Nona Su, kalau saatnya tiba, kalau aku hanya mendapat juara kedua atau ketiga, bukan juara pertama, bukankah itu akan berhasil?
Ning Fan buru-buru menyarankan. Oh, kau benar-benar membanggakan diri sendiri. Berpura-pura daftar King Yun itu semacam kubis murahan. Lupakan posisi pertama, bahkan kedua atau ketiga, kalau kau bisa masuk 10 besar. Su Qingcheng ingin menegur Ning Fan, tetapi wajahnya memerah. Karena dia tiba-tiba teringat taruhan yang dia buat dengan Su Yurong, jika Ning Fan berada di posisi 10 besar daftar King Yun, dia harus menikahinya bersama Su Yurong. Pah. Taruhan konyol apa yang telah kubuat? Hehe, Qingcheng, aku cuma mengingatkanmu untuk menepati taruhanmu dan jangan coba-coba welching. Ngomong-ngomong, aku yakin Ning Fan pasti akan masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar, untuk posisi pertama. Jangan dipikir-pikir lagi, canda Su Yurong sambil terkekeh. Siapa bilang soal welching? Aku nggak akan pernah melakukan itu. Su Qingcheng menggelengkan kepalanya berulang kali, tahu betul bahwa tidak mungkin memutar kembali waktu dan mengubah ketentuan taruhan. Terlebih lagi, setelah merenung, dia merasa sedikit kasihan terhadap Ning Fan. Mo Wanxing ini datang menemui Ning Fan dan berusaha memutuskan pertunangannya, tetapi setidaknya dia memberinya alasan dan kesempatan untuk menjadi yang pertama di daftar King Yun. Namun saat dia hendak memutuskan pertunangannya dengan Ning Fan, dia tidak memberikan alasan atau kesempatan apapun. Jika Ning Fan benar-benar berhasil masuk ke dalam peringkat 10 besar daftar King Yun, maka mungkin itu adalah pembalasan takdir untukku. Su Qingcheng tiba-tiba memiliki pikiran aneh ini. Ngomong-ngomong, Ning Fan, tinggal 3 hari lagi menuju seleksi daftar King Yun. Apa kau punya petunjuk tentang bagaimana proses seleksinya? Tanya Su Yurong lagi. Sejujurnya, aku tidak begitu paham soal itu. Ning Fan menggelengkan kepalanya. Maksudmu, sebulan sudah berlalu dan kau bahkan tidak repot-repot menanyakan kriteria seleksi daftar King Yun. Apa kau masih menganggap serius masalah ini? Seru Su Qingcheng tak percaya. Saya percaya bahwa selama kekuatan absolut seseorang ada, aturan tidaklah sepenting itu, kata Ning Fan dengan sungguh-sungguh. Kau, apa maksudmu dengan kekuatan absolut? Dalam batasan aturan, apa yang kau yakini sebagai kekuatanmu bisa dengan mudah berubah menjadi fatamorgana. Seorang juara basket, jika dia bermain tenis meja melawan pemain pingpong biasa, hanyalah seorang pemula, mengerti. Su Qingcheng hampir terhibur karena marah. Entah itu bola basket atau tenis meja, atau bahkan tenis, sepak bola, bulu tangkis, semuanya hanyalah bagian dari kekuatan. Yang saya bicarakan adalah kekuatan absolut, yang mencakup segalanya, kata Ning Fan dengan tenang. Kau benar-benar sombong, balas Su Qingcheng terus terang. Baiklah, kalian berdua selalu bertengkar setiap kali bertemu. Aku mulai bertanya-tanya apakah zodiak kalian memang tidak cocok. Tapi, mungkin saja, musuh memang ditakdirkan untuk bertemu. Su Yurong segera turun tangan untuk menengahi keduanya sebelum melanjutkan. Ning Fan, izinkan saya memberitahu Anda tentang proses seleksi daftar King Yun. Seleksi untuk daftar King Yun dibagi menjadi 3 tahap. Langkah pertama adalah evaluasi bela diri. Sesuai namanya, ini tentang meraih kemenangan melalui kehebatan bela diri. Namun, perlu dicatat bahwa dalam evaluasi bela diri, ranah bela diri bukanlah satu-satunya kriteria. Dalam evaluasi-evaluasi sebelumnya, ada banyak contoh di mana yang lebih lemah mengalahkan yang lebih kuat, meraih kemenangan atas lawan yang levelnya lebih tinggi. Ning Fan mengangguk setuju, tepat sekali. Dalam pertarungan sungguhan, hanya kekuatan yang penting. Semua pembicaraan tentang ranah ini hanya untuk pamer. Su Yurong mengangguk penuh penghargaan dan melanjutkan, langkah kedua dari daftar King Yun adalah evaluasi ilmiah. Mengingat status Anda saat ini sebagai pengendali di balik layar Tianling Pharmaceutical, saya rasa langkah ini tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Untuk langkah ketiga, ini adalah bagian terpenting dari proses seleksi daftar King Yun, yaitu evaluasi karakter. Evaluasi ini akan diputuskan oleh 5 juri yang paling dihormati dan disegani. Merekalah yang akan menentukan hasil evaluasi karakter. Evaluasi karakter merupakan bagian penting dari seleksi, tetapi jangan khawatir. Mereka yang terpilih sebagai juri evaluasi karakter selalu merupakan senior yang adil dan terhormat, sehingga menjamin keadilan dalam prosesnya. Setelah Su Yurong selesai memperkenalkan diri, Ning Fan tampak berpikir dan sedikit gelisah. Evaluasi bela diri dan akademis seharusnya bisa diatasi, aku harus menemukan cara untuk mengamankan posisi kedua atau ketiga. Tapi dengan evaluasi karakter, bagaimana aku bisa memastikan peringkat kedua atau ketiga yang tepat? Ayolah, selalu ada jalan keluar di saat genting. Ning Fan, jangan khawatir. Sekalipun kebetulan kau tidak memenuhi harapan ayahku, kita masih punya rencana cadangan untuk kawin lari, kan? Atau katakanlah kau mendapatkan posisi pertama dan nonamu bersikeras untuk bergantung padamu, maka terima saja dia juga. Lagi pula, aku harus menjadi istri utama, kan? Su Yurong menghiburnya dengan nada bercanda.
Bab 226 Aku hamil anak Ningfan. Batuk-batuk. Nona Su. Wajah Ningfan langsung memerah, diliputi rasa malu. Baik itu, kawin lari, atau menampung Mu Wanxing juga, kedua topik tersebut sungguh agak tidak pantas. Hehe, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Ningfan, kamu tidak akan mengundang kami masuk. Kami sudah lama berdiri di depan pintu. Atau bagaimana kalau kita menginap di hotel saja malam ini? King Cheng baru saja pindah ke kamar baru dengan 2 tempat tidur besar, cukup untuk 3 orang. Su Yurong berkata setengah serius, setengah bercanda. Ayo masuk dan bicara. Wajah Ningfan memerah lagi saat dia mengundang keduanya masuk. Namun pada saat itu, dari kejauhan datang sebuah sedan hitam melaju kencang. Pekik. Mobil itu berhenti mendadak di depan mereka bertiga. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan seorang pria tua dan seorang wanita muda dengan cepat keluar dan mendekati Su Yurong. Keduanya tidak lain adalah Sue Zeng dan Qiu Li. Nona, Tuan tua telah mengirim kami untuk meminta Anda kembali, kata Sue Zeng tegas. Qiu Li, berdiri di belakang Sue Zeng, memberikan ekspresi tak berdaya pada Su Yurong. Ternyata Su Yurong telah menyelinap keluar dari rumah keluarga Su tak lama sebelumnya, dan ditemukan oleh Su Guoping, yang langsung memerintahkan Sue Zeng dan Qiu Li untuk mengejarnya, dengan perintah tegas untuk membawa Su Yurong pulang malam itu juga. Qiu Li cenderung membiarkan semuanya berlalu, tetapi Sue Zeng bersikeras. Su Yurong mencoba beberapa alasan, tetapi semuanya ditolaknya tanpa ampun. Karena tidak ada pilihan lain, Su Yurong harus mengikuti keduanya kembali ke mobil. Saat mobil mulai berjalan perlahan, Su Yurong menjulurkan kepalanya keluar jendela. Ningfan, aku pergi lagi, tunggu aku kembali ke kota provinsi. Saat mobil melaju pergi, beberapa kata terakhir yang diucapkan Su Yurong hilang tertiup angin, tak terdengar lagi. Kuharap kamu menjaga dirimu baik-baik, jangan mengecewakan Yurong. Su Qingcheng menggelengkan kepalanya saat dia masuk ke dalam mobil Maserati yang ditinggalkan Su Yurong dan melaju pergi. Keesokan harinya, Ningfan masih fokus memproduksi pil dan jimat permajaan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Baldi Qiang. Tuan Ning, Panting dan keluarganya telah diusir dari rumah mereka, malam ini, mereka harus tidur di jalanan. Apakah Anda ingin ikut dan melihat? Tidak perlu, aku tidak tertarik. Jangan ganggu mereka, kembali saja ke perusahaan, kata Ningfan acuh tak acuh. Kemarin, setelah Panting dikeluarkan dari kamar dagang dan Ningfan mengumumkan boikotnya saat itu juga, pihak bank langsung datang mengetuk. Sebelumnya, untuk memperluas skala bisnis penjualan kembali air spirit Qi miliknya, Panting meminjam 10 juta dari bank, menggadaikan rumah, mobil, dan semua air spirit Qi miliknya. Namun hari ini, dia telah diboikot oleh Ningfan, yang berarti diboikot oleh kamar dagang River City, dan diboikot oleh seluruh komunitas bisnis River City. Pihak bank, yang berusaha meminimalisir kerugian mereka, dengan paksa mengambil alih semua spirit Qi Water yang digadaikan pagi ini dan mengusir mereka dari rumah, dengan rencana melelangnya. Tentu saja, mengusir orang secara paksa dari rumah mereka bukanlah sesuatu yang akan dilakukan bank. Jadi, Baldi Qiang lah yang, dengan baik hati, turun tangan untuk mengurusnya. Saat itu, Panting, Mas Yulian, dan Panda Jiang, menyeret tas dan koper berbagai ukuran, berjalan di jalan seperti gelandangan yang tidak punya rumah, tidak punya uang sepeser pun. Ini semua salahmu. Dulu waktu Ningfan mau jadi anjing peliharaanmu, kau meremehkannya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia sudah jadi terkenal, balas dendam, dan membuat kita diusir dari rumah. Kita dipermalukan sampai kehilangan rumah. Kenapa kau sebodoh ibumu? Kalau saja kau baik pada Ningfan sejak awal, keluarga kita mungkin sudah tinggal di rumah mewah sekarang. Panda Jiang menunjuk Panting dan mengumpat keras, akhirnya menyadari kesalahannya. Sudah ku bilang jangan pinjam uang terlalu banyak, tapi kau tidak mau dengar. Kalau kita berhenti saat masih untung, kita pasti sudah dapat beberapa juta sekarang. Tapi kau harus pinjam begitu banyak, dan sekarang lihat, keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan jadi pengemis. Sungguh sia-sia membesarkanmu. Mas Yulian meratap dengan wajah berlinang air mata. Kenapa kau menyalahkanku? Bukankah seharusnya kesalahannya ditimpakan pada Ningfan sialan itu, teriak Panting dengan marah. Kamu masih berani mengutuk Ningfan sekarang. Kukatakan, kamu harus pergi memohon pada Ningfan, minta dia bicara dengan bank, untuk mengembalikan rumah kita, saran Panda Jiang. Ya, setidaknya beri kami tempat menginap malam ini. Kalau tidak, kami benar-benar harus tidur di kolong jembatan. Mas Yulian menangis terseduh-seduh. Andai aku bisa kembali ke masa lalu. Panting pun mulai menangis sesal. Membayangkan harus hidup di bawah jembatan seperti gelandangan, keluarga yang beranggotakan 3 orang itu berteriak putus asa.
Aku punya cara. Aku punya cara. Aku punya metode untuk mengubah semua milik Ning Fan sialan itu menjadi milikku. Hahaha. Saat mereka menangis, Panting tiba-tiba menepuk dahinya dan tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu tidak sekaget itu sampai jadi konyol, kan? Tanya Panda Jiang dan Mas Yulian, jantung mereka berdebar kencang karena takut. Aku tidak bodoh. Kalau kau mau berurusan dengan Ning Fan, lihat saja aku. Sehebat apapun Ning Fan, dia tetaplah seekor monyet, dan dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Dengan gerutuan dingin, Panting tampak memikirkan sesuatu. Sambil menjatuhkan tasnya ke tanah, Panting berlari liar menuju sebuah rumah sakit kecil. 1 jam kemudian, Panting tiba di villa Ning Fan dan membunyikan bel pintu. Pada saat ini, Ning Fan dan Lin Xiaoling telah pergi ke Tianling Pharmaceutical. Ding Hongxia membukakan pintu. Begitu Ding Hongxia membuka pintu, Panting mulai berkata dengan suara berlinang air mata. Bab 227. Ding Hongxia tertipu. Rasa ngeri menjalar di hati Ding Hongxia. Meskipun Panting tidak memperlakukannya dengan baik di masa lalu, dia masih mengenalinya. Bibi Ding, aku hamil, ini anak Ning Fan. Panting berkata dengan nada memelas. Bagaimana mungkin? Ning Fan sudah putus denganmu selama sebulan. Ding Hongxia mengerutkan kening. Bibi Ding, itu malam sebelum aku dan Ning Fan putus, kami tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Panting berpura-pura malu. Ding Hongxia tidak tahu bahwa Ning Fan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Panting, tetapi ia tetap berkata dengan hati-hati, aku tidak percaya. Setelah kau dan Ning Fan putus, bukankah kau sudah menemukan orang lain? Siapa yang bisa bilang anak siapa yang kau kandung? Panting langsung berbohong, Bibi Ding, aku bersumpah aku tidak berbohong. Setelah putus dengan Ning Fan, aku bersama Wang Guanxi, tapi aku dan Wang Guanxi tidak pernah melakukan apapun karena dia memang tidak kompeten. Jadi, aku hanya bersama Ning Fan seperti itu, dan sekarang aku hamil. Siapa lagi yang mungkin menjadi ayahnya, kalau bukan Ning Fan? Apa? Ini. Ding Hongxia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Bibi Ding, lihat, ini laporan pemeriksaan rumah sakit. Panting menyerang selagi besinya panas dan menyerahkan selembar kertas kepada Ding Hongxia. Ding Hongxia mengambilnya dan melihatnya bertuliskan, kehamilan awal, masa kehamilan sekitar 4 minggu. Laporan pemeriksaan ini palsu yang diperoleh Panting dari sebuah klinik kecil dengan membayarnya, tetapi Ding Hongxia mempercayainya sebagai kebenaran dan akhirnya tidak ragu lagi. Baiklah, masuklah dulu. Aku akan memanggil Ning Fan untuk kembali sekarang, dan kamu bisa bicara dengannya, kata Ding Hongxia. Tidak, kita tidak bisa memberitahu Ning Fan tentang ini sekarang. Ning Fan menganggapku musuh sekarang, lagi pula, dia sudah punya pacar baru. Kalau dia tahu, pacar barunya pasti akan tahu, dan dia pasti akan memaksaku menggugurkan anak ini. Panting buru-buru berkata dengan nada ketakutan. Aku akan berusaha sekuat tenaga membujuk Ning Fan, Ding Hongxia meyakinkan dengan cepat. Kau tidak akan bisa meyakinkan Ning Fan. Lagi pula, pacar barunya adalah nona muda keluarga Su. Dengan kekayaan dan kekuasaan keluarga Su, bagaimana mungkin mereka membiarkan Ning Fan punya anak di luar? Panting menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini? Kamu pulang dan jaga dirimu baik-baik, dan aku akan mencari kesempatan untuk memberitahu Ning Fan sedikit demi sedikit. Ding Hongxia kehabisan ide. Sekarang, dia benar-benar percaya bahwa perut Panting berisi anak Ning Fan. Dia selalu menganggap Ning Fan sebagai putranya sendiri, jadi anak Ning Fan akan menjadi cucunya sendiri, bukan? Tapi sekarang aku bahkan tidak punya rumah. Wah. Rumahku disita bank, dan sekarang aku hanya bisa tidur di jalanan bersama bayiku, tinggal di kolong jembatan, dan untuk makan, aku harus mengais-ngais sisa makanan yang dibuang orang lain di tempat sampah. Wah. Panting mulai meratap dengan keras. Ding Hongxia langsung panik dan buru-buru berkata, Panting, jangan menangis. Kalau kamu menangis, apa yang akan terjadi pada bayi di dalam perutmu? Begini caranya. Ning Fan menitipkan kartu untukku, dan seharusnya ada beberapa juta di dalamnya. Kamu beli rumah dulu untuk ditinggali. Tenang saja, jaga dirimu baik-baik, dan kita bicarakan sisanya setelah bayinya lahir dengan selamat, ya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyodorkannya ke tangan Panting. Kakek nenek memiliki kasih sayang yang istimewa kepada cucu mereka. Kabar mendadak tentang kehadiran seorang cucu membuat Ding Hongxia rela memberikan segalanya untuk cucunya. Panting menatap kartu bank Ding Hongxia, air liur hampir menetes dari mulutnya, matanya terbelalak. Namun dia tetap menahan diri dengan paksa. Dia merencanakan sesuatu yang besar kali ini dan tidak akan terpengaruh oleh jumlah uang yang sedikit ini.
Bibi Ding, jangan ditutup-tutupi, aku berutang banyak uang ke bank. Sekalipun Bibi pakai jutaan ini untuk membelikanku rumah, bank tetap akan mengusirku dalam hitungan menit dan melelang rumah itu untuk melunasi utangku. Aku benar-benar sudah di ujung tanduk, hanya Bibi yang bisa menyelamatkanku. Kalau Bibi tidak menyelamatkanku, lebih baik aku mati saja dengan bayiku di dalam perutku. Panting berkata dengan suara yang diiringi isak tangis. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Jangan menangis. Kehamilanmu baru sebulan, menangis seperti ini bisa menyebabkan keguguran, kata Ding Hongxia cemas. Aku sudah tidak punya rasa aman lagi. Daripada bayi itu ikut menderita bersamaku, lebih baik aku tidak usah punya bayi itu dan mati saja bersama-sama. Wah wah wah. Panting menangis semakin keras. Jangan menangis, kumohon jangan menangis. Apa yang kau anggap aman? Ding Hongxia panik. Bulan pertama kehamilan memang masa yang paling berbahaya. Bukan cuma menangis, bersin pun bisa menyebabkan keguguran. Jika Anda mentransfer semua saham Tianling Pharmaceutical ke nama saya, maka saya akan mendapatkan jaminan. Bukan saya yang akan aman, melainkan bayinya. Setelah bayinya lahir, saya akan segera mentransfer semua saham ke nama bayinya. Panting terisak dan akhirnya menunjukkan warna aslinya. Saham Tianling Pharmaceutical. Tapi saya tidak punya saham itu. Kalaupun ada, saya pasti akan mengalihkannya kepada Anda, kata Ding Hongxia, rela melakukan apa saja demi cucunya. Semua saham Tianling Pharmaceutical atas nama adik Linger. Kamu tinggal suruh Linger mentransfer sahamnya kepadamu, lalu kamu transfer ke aku. Selama sahamnya ditransfer kepadaku, aku akan segera pergi dan tenang mengurus bayinya. Setelah bayinya lahir, aku bahkan akan meminta bantuanmu untuk merawatnya, oke? Panting menggambarkannya dengan menarik. Bab 228. Akting Panting meledak. Ding Hongxia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Lin Xiaoling, tetapi dia masih ragu dan berkata, mentransfer bagian sebesar itu. Aku masih harus membicarakannya dengan Linger. Tidak, Bibi Ding, kalau Bibi bicara dengan Linger, dia pasti akan memberitahu Ning Fan, dan begitu Ning Fan tahu, pacar barunya, Su Yurong, pasti akan tahu. Dengan kekuatan keluarga Su, bayiku yang malang di dalam perutku pasti tidak akan selamat. Bayiku yang malang. Kau bahkan belum bertemu ibumu sendiri, ayahmu sendiri, atau nenekmu sendiri, dan sekarang kau akan mati. Kau sungguh menyedihkan. Sambil berbicara, Panting memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, lalu menangis lagi. Ting Ting, jangan menangis, kumohon jangan menangis. Aku mohon padamu, jangan menangis, bayimu tidak akan sanggup. Aku tidak akan memberitahu Linger, aku akan meminta Linger mentransfer sahamnya langsung kepadaku, lalu aku akan mentransfernya kepadamu, oke? Ding Hongxia dilanda kekhawatiran, ia segera mengulurkan tangan untuk menolong Panting, takut dia akan terjatuh. Bibi Ding, bayi ini beruntung memilikimu sebagai nenek. Saat bayinya lahir, aku pasti akan membesarkannya dengan penuh rasa syukur. Tanpamu, dia tidak akan punya kesempatan untuk lahir, kata Panting sambil terisak. Baiklah, tenang saja, Ting Ting. Aku pasti akan melindungimu dan ibumu. Fokus saja membesarkan bayimu, serahkan sisanya padaku. Ding Hongxia meyakinkannya tanpa henti. Dia telah dimanipulasi sepenuhnya. Selanjutnya, Ding Hongxia menelepon Lin Xiaoling, memintanya untuk kembali sendirian, dan kemudian menyuruh Lin Xiaoling mentransfer semua sahamnya di Tianling Pharmaceutical kepadanya. Lin Xiaoling merasa agak aneh, tetapi tidak terlalu meragukannya, karena Ning Fan sebelumnya telah memberitahu Ding Hongxia untuk meyakinkannya bahwa dia ingin menaruh saham Tianling Pharmaceutical atas namanya. Namun saat itu, Ding Hongxia mengaku tidak mengerti hal-hal tersebut dan langsung menolak. Sekarang Ding Hongxia ingin sahamnya ditransfer, Lin Xiaoling mengira dia sudah datang dan segera mengeluarkan dokumen transfer saham, menandatangani namanya tanpa ragu-ragu. Dalam pandangan Lin Xiaoling, ia, Ning Fan, dan Ding Hongxia adalah satu keluarga, orang-orang terdekat di dunia. Siapapun nama sahamnya, tidak masalah, selama saham itu bisa membuat Ding Hongxia merasa aman, bahagia, dan tenang, semuanya baik-baik saja. Setelah menandatangani dokumen pengalihan saham, Lin Xiaoling kembali ke Tianling Pharmaceutical. Ning Fan akan pergi ke kota provinsi, dan ia memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Setelah Lin Xiaoling pergi, Panting, yang bersembunyi di dalam, segera keluar, menatap dokumen pengalihan saham Tianling Pharmaceutical di atas meja, matanya terbelalak dan meneteskan air liur. Ting Ting, ada apa denganmu? Tanya Ding Hongxia, melihat ekspresi aneh di wajah Panting. Tidak ada. Untuk menutupinya, Panting cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan sambil mengeluarkan suara muntah.
Aku merasa mual beberapa hari terakhir ini, kata dokter itu reaksi kehamilan. Mungkin karena aku terlalu tegang sekarang, lagi pula, aku merasa tidak aman, aku tunawisma. Saat Panting berbicara, dia sekali lagi memasang ekspresi memelas dan meletakkan tangannya yang lain di atas perutnya. Ting-ting, jangan gugup. Kumohon jangan gugup. Aku akan mentransfer sahamnya kepadamu sekarang, jadi kamu tidak akan gugup lagi. Tapi kumohon jangan ganggu bayinya, kata Ding Hongxia dengan nada khawatir. Bibi Ding, kamu baik sekali, kata Panting dengan nada menjilat. Ding Hongxia mengambil pena, hendak menandatangani dokumen transfer saham lainnya untuk Panting, tetapi tiba-tiba kelopak matanya berkedut dan dia ragu-ragu sebelum berkata kepada Panting. Bagaimana jika aku mentransfer semua saham kepadamu, dan kemudian kamu tidak memiliki bayi Ning Fan, atau kamu tidak mentransfer saham kepada bayi itu, lalu bagaimana? Bibi Ding, Anda dapat mencatat di dokumen pengalihan bahwa jika saya tidak melahirkan bayi Ning Fan, atau jika saya tidak mengalihkan saham kepada bayi itu setelah lahir, maka Anda dapat mengambil kembali saham ini tanpa syarat, saran Panting. Ding Hongxia merasa agak tenang, berpikir sejenak, lalu menambahkan, dan jika aku mentransfer sahamnya kepadamu, kamu tidak akan memecat Ning Fan dan Linger, kan? Kamu tidak akan mentransfer sahamnya kepada orang lain, kan? Tua dan tidak berpendidikan tinggi, konsep Ding Hongxia terbatas pada gagasan, menembak, sama sekali tidak menyadari konsep bisnis lainnya. Jangan khawatir, Bibi Ding, Bibi juga bisa mencantumkan syarat itu dalam dokumen pengalihan saham. Kalau aku ingin memecat Ning Fan dan Linger, atau misalnya aku mengalihkan sahamnya ke orang lain, Bibi juga bisa mengambil kembali sahamnya tanpa syarat, kata Panting, berpura-pura polos. Baiklah kalau begitu. Akhirnya, setelah benar-benar yakin, Ding Hongxia menuliskan kedua syarat tersebut dan kemudian menandatangani dokumennya. Detik berikutnya, Panting menyambar dokumen transfer, menatap kata-kata yang tercetak dengan gembira, dan tertawa terbahak-bahak. Ting-ting, kamu, apa yang terjadi? Tanya Ding Hongxia bingung. Tidak apa-apa. Aku hanya bahagia untuk bayi di dalam kandunganku. Dia akhirnya merasa aman. Jangan khawatir, Bibi Ding. Aku akan segera mencari tempat tinggal, fokus membesarkan bayiku, dan setelah 10 bulan, aku akan melahirkan bayi laki-laki yang montok untukmu. Untuk mewarisi perusahaan farmasi Tianling milik keluargamu. Setelah menyampaikan komentar sarkastisnya, Panting berbalik dan pergi. Melihat sosok Panting yang semakin menjauh, pikiran Ding Hongxia mulai berkabut, dan ia mulai merasakan firasat buruk. Mungkinkah ia telah ditipu oleh Panting? Namun kemudian ia berpikir bahwa syarat-syarat tambahan yang ia sertakan seharusnya membuatnya sangat mudah, bahwa jika Panting menipunya, ia dapat mengambil kembali saham itu tanpa syarat kapan saja. Bab 229 Panting mengambil alih sarang. Lobi perusahaan farmasi Tianling di lantai bawah. Panting, mengenakan kacamata hitam dan diapit oleh Mas Yulian dan Panda Jiang, berjalan dengan angkuh, sementara Mas Yulian dan Panda Jiang sama-sama membawa barang bawaan besar dan kecil. Di belakang Panting ada seorang pria berkacamata berbingkai emas. Berhenti di situ, siapa kalian? Petugas keamanan dengan cepat mencegat mereka berempat. Setelah insiden terakhir, semua staf keamanan gedung telah digantikan oleh orang-orang Baldikiang, dan mereka semua dilengkapi dengan amulet, membuat pengamanan menjadi sangat ketat. Minggir. Ini bosmu. Beraninya kau menghalangi bosmu. Minggir. Hati-hati atau putriku akan memecatmu. Panda Jiang dan Mas Yulian langsung mengumpat keras-keras. Kau bos kami. Bercanda, ya. Kalau kau tidak mengungkapkan identitas dan tujuanmu, hati-hati atau kami akan bertindak kasar. Petugas keamanan itu mengerutkan kening ke arah Panting. Hubungi Lin Xiaoling untuk menemuiku. Katakan padanya bahwa aku sekarang pemegang seluruh saham Tianling Pharmaceutical, akulah pemilik sejati Tianling Pharmaceutical. Panting, dengan kacamata hitamnya dilepas, menyatakan dengan angkuh. Petugas keamanan, yang tidak yakin harus berbuat apa, mengeluarkan walkie-talkie mereka dan memanggil Baldikiang. Panting. Apa, keluargamu sekarang tunawisma dan mau jongkok di sini? Ini bukan tempat untuk perilaku seperti itu. Si Baldikiang mencibir dan hendak mengusir mereka bertiga. Si botak Kiang. Tunggu. Biar ku katakan, aku sekarang bos Tianling Pharmaceutical, dan kalian semua harus mendengarkanku. Kalau tidak percaya, lihat kontrak pengalihan saham ini. Tuan Yu, tunjukkan kontraknya. Panting berkata dengan bangga. Pria di sampingnya yang berkacamata berbingkai emas segera mengeluarkan kontrak pengalihan saham dari tasnya agar Baldikiang melihatnya. Apa? Si botak yang melihatnya dan langsung tercengang. Hahaha. Ayo kita ke ruang rapat, panggil semua tim manajemen, dan, oh, jangan lupa sertakan Lin Xiaoling dan Ning Fan, kita mau rapat. Panting tertawa terbahak-bahak dan melangkah masuk ke dalam perusahaan.
10 menit kemudian, di ruang konferensi perusahaan, Lin Xiaoling, Su Yan, Li Wanshan, Baldi Qiang, dan lainnya telah tiba. Panting melenggang ke kursi depan, duduk bak ratu, dengan Panda Jiang dan Mas Yulian duduk di kedua sisinya seperti dua orang kasim. Tuan Niu, mengenakan kacamata berbingkai emas, berdiri di belakang Panting. Hadirin sekalian, ini ada 2 kontrak pengalihan saham. Berdasarkan kontrak ini, klien saya, Ibu Panting, kini memiliki 100% saham di Tianling Pharmaceutical, dan beliau memang bos yang sah di sini, ujar Bapak Niu dengan bangga. Semuanya, lihatlah. Setelah kalian melihatnya, kuharap kalian akan menyadari situasinya dan mengerti siapa tuan kalian yang sebenarnya. Panting berkata dengan puas, sambil melemparkan 2 perjanjian pengalihan saham. Orang-orang mulai mengedarkannya, yang pertama adalah pengalihan semua saham perusahaan dari Lin Xiaoling ke Ding Hongxia, dan yang kedua adalah Ding Hongxia mengalihkan semua saham ke Panting. Ketua Lin, ini. Su Yan, Li Wanshan, Baldi Qiang, dan yang lainnya semua menatap Lin Xiaoling dengan terkejut. Lin Xiaoling juga tercengang, menyadari mengapa Ding Hongxia memintanya menandatangani dokumen beberapa jam yang lalu ketika dia melihat 2 dokumen transfer saham. Panting, dasar brengsek. Bagaimana kau bisa menipu ibuku untuk menandatangani ini? Tanya Lin Xiaoling dengan marah. Lin Xiaoling, aku sarankan kau bersikap lebih sopan padaku. Apapun prosesnya, aku sekarang bos Tianling Pharmaceutical. Jelas sekali tertulis di kontrak pengalihan saham itu, hahaha. Panting tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Baldi Qiang tiba-tiba menyambar kedua kontrak itu dan merobeknya hingga berkeping-keping, lalu berkata dengan dingin kepada Panting, sekarang tidak ada yang namanya kontrak pengalihan saham. Panting sama sekali tidak terpengaruh dan mencemooh, tipikal orang bodoh yang tidak punya otak. Kau baru saja merobek fotokopinya, yang asli masih ada di tanganku. Kau wanita hina dan tak tahu malu. Baldi Qiang kebingungan, tidak benar-benar memahami hal-hal seperti itu, mengingat latar belakangnya di dunia bawah. Li Wanshan dan Su Yan juga angkat bicara dengan marah, tetapi tampaknya tidak ada masalah dengan 2 kontrak pengalihan saham. Dengan kata lain, dari sudut pandang hukum, pemilik Tianling Pharmaceutical saat ini memang Panting. Baiklah, sebagai pemilik dan bos perusahaan farmasi Tianling, saya umumkan bahwa Su Yan, Li Wanshan, Baldi Qiang, kalian semua dipecat. Cepat ke Departemen Keuangan untuk melunasi gaji kalian, lalu berkemas dan pergi. Hahaha. Panting tertawa dengan arogan. Panting, penipu jahat, aku akan membunuhmu, geram si botak Qiang pelan, siap menyerang Panting. Pak, saya ingatkan, semua ini direkam. Kalau berani menyentuh klien saya hari ini, saya akan langsung panggil polisi dan masukkan Anda ke penjara, ancam Pak Niu. Lelucon apa ini? Aku, Baldi Qiang, tidak takut akan hal itu. Baldi Qiang mencibir dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Si botak Qiang, jangan gegabah, kita tunggu saja sampai saudaraku tiba. Lin Xiaoling segera menghentikan si botak Qiang, lalu buru-buru memanggil Ning Fan. 10 menit kemudian, Ning Fan muncul di ruang konferensi. Bab 230 keinginan tak terkendali. Ning Fan. Hahaha, kamu datang tepat waktu. Sekarang aku bos Tianling Pharmaceutical. Kamu tidak akan datang dan memberi penghormatan. Saat melihat Ning Fan, Panting berbicara dengan alis terangkat dan nada penuh kemenangan. Panting. Apa kau sudah gila? Ning Fan sedikit mengernyit. Dia baru saja berada di laboratorium di perusahaan yang membuat pil dan jimat permajaan. Lin Xiaoling belum menjelaskan situasi secara rinci melalui telepon, jadi dia tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. Tuan Ning, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa klien saya, Nona Panting, sekarang secara hukum adalah pemilik perusahaan ini, kata Tuan Niu dengan nada memperingatkan. Kakak, Panting bilang dia hamil anakmu. Ibu kita ditipu olehnya. Dia menyuruhku mentransfer saham perusahaan kepadanya, lalu dia mentransfernya ke Panting. Lin Xiaoling menjelaskan kepada Ning Fan sambil terisak. Dia baru saja menelepon Ding Hongxia untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Ding Hongxia, masalah yang begitu besar, dia takut Ding Hongxia tidak akan sanggup menahan goncangan seperti itu. Kau mengandung anakku. Sejak kapan mulut anjing bisa mengeluarkan gading? Ning Fan menatap Panting dengan dingin setelah mendengarkan. Hehe, Ning Fan, oh Ning Fan, siapa tahu aku benar-benar mengandung anakmu. Asal Bibi Ding percaya, bukankah itu sudah cukup, kata Panting dengan acuh tak acuh. Benar. Ning Fan, kau telah menyia-nyiakan 3 tahun masa muda terbaik putriku. Sekalipun kau memberikan seluruh Tianling Pharmaceutical kepada putriku, itu hanya kompensasi atas masa mudanya yang hilang. Panda Jiang langsung berteriak keras. Benar. Kau telah menyia-nyiakan 3 tahun terbaik dalam hidup putriku.
Sekalipun kau sekarang memberikan seluruh saham Tianling Pharmaceutical kepada putriku, itu tetap tidak akan cukup untuknya. Mas Yulian menambahkan tanpa malu-malu. Suyan telah mempelajari kontrak pengalihan saham dan tiba-tiba berbicara, itu tidak benar, Bibi Ding telah menetapkan ketentuan dalam kontrak. Jika Panting tidak melahirkan anak Tuan Ning, atau setelah anak itu lahir, ia tidak mengalihkan sahamnya kepada anak itu, maka Bibi Ding dapat mengambil kembali saham tersebut tanpa syarat. Jika Panting ingin memecat Tuan Ning dan Nona Lin, atau jika dia mengalihkan sahamnya kepada orang lain, maka Bibi Ding juga dapat mengambil kembali sahamnya tanpa syarat. Perkataan Suyan bagaikan suntikan adrenalin, memenuhi Lin Xiaoling dan yang lainnya dengan rasa gembira. Namun, Panting, tanpa peduli, berkata kepada Tuan Niu, "Tuan Niu, jelaskan." Tuan Niu mengangguk, tersenyum, dan berkata, ketentuan-ketentuan yang membatasi dalam kontrak memang memiliki kekuatan hukum, tetapi klien saya, Nona Panting, dapat sepenuhnya menghindari pembatasan ini. Kontrak tersebut tidak menentukan batas waktu Nona Panting harus memiliki anak dengan Tuan Ning, jadi, secara teori, hingga Nona Panting kehilangan kesuburannya, ketentuan ini tidak dapat membatasi Nona Panting. Sedangkan untuk pembatasan lainnya, selama Nona Panting tidak memecat Tuan Ning dan Nona Lin, atau mengalihkan sahamnya lagi, maka pembatasan ini pada dasarnya tidak ada. Singkatnya, klien saya, Nona Panting, setelah menghindari kedua batasan ini, dapat melakukan apapun yang diinginkannya di perusahaan farmasi Tianling dari perspektif hukum, pungkas Tuan Niu, menatap Panting dengan tatapan meminta persetujuan. Bagus sekali, Tuan Niu. Hahaha, Ning Fan, oh Ning Fan, apa yang ingin kau katakan sekarang? Kau suruh orang-orang mengusirku dari rumahku, dan sekarang aku menjadikan perusahaan farmasi Tianling milikmu. Bagaimana rasanya? Balas dendam, sekarang menangislah. Hahaha. Mau ambil kembali sahamnya? Baiklah, berlututlah dan mohon padaku, dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Saat Panting tertawa terbahak-bahak, sorot matanya dipenuhi dengan kemenangan dendam dan kesombongan. Putriku sayang, jangan lembek, ya. Sekalipun Ning Fan berlutut dan memohon padamu, kau tak bisa mengembalikan sahamnya. Paling-paling, kau bisa mempertimbangkan memberinya gaji untuk bekerja dan membersihkan toilet di perusahaan, kata Panda Jiang cepat. Benar sekali, Ning Fan hanyalah sampah tak berguna. Bahkan jika dia berlutut dan memohon, itu tidak akan berhasil. Dia harus sujud dan bersujud. Dia harus merangkak sambil membersihkan toilet. Ngomong-ngomong, apakah vilanya itu aset perusahaan? Kalau iya, kita harus mengusirnya juga dari sana. Hahaha. Mas Yulian bahkan lebih kejam lagi. Warna asli keluarga Panting membuat Lin Xiaoling dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak berdaya berbuat apa-apa. Berdasarkan kerangka hukum, mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Panting. Baiklah, karena kamu sangat menginginkan saham Tianling Pharmaceutical, kamu boleh menyimpannya, Ning Fan akhirnya berbicara. Apa? Apa kau sudah menerima takdirmu? Hehe, Ning Fan, oh Ning Fan, sekarang kau sadar betapa hebatnya aku. Dulu, aku membuatmu patuh menjadi anjing peliharaanku selama 3 tahun, sekarang, aku bisa dengan mudah menyingkirkanmu. Sebesar apapun kerajaan bisnis yang kau bangun, sebesar apapun uang yang kau hasilkan, semuanya untukku. Hahaha. Ning Fan, oh Ning Fan, kau pecundang sebelumnya, kau pecundang sekarang, dan kau akan tetap pecundang selamanya. Hahaha. Panting tertawa terbahak-bahak karena merasa puas diri. Akhirnya karena tak dapat menahan diri, Ning Fan mencibir, Panting, oh Panting, apakah kau sadar bahwa saham yang kau pegang sebenarnya tidak bernilai? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.